ini tidak lepas dari kejadian tanggal 17 Agustus. Tanggal 17. Bahkan tanggal 16 juga sampai dengan tanggal 15. Kita urut acara apa yang terjadi di situ gitu Pak? Dari tanggal 15, kita mulai dulu dari tanggal 15 Agustus. Tanggal 15 Agustus itu siang, Pak Yosef beserta istri, Ibu Tuti dan ada di rumah, dan almarhum Amel juga ada di rumah. Nah, mereka pada siang hari mau berangkat ke Lapang Bola Kota. Oke. Hari Minggu siang. Hari Minggu siang itu yang berangkat akhirnya Pak Yosef, almarhum Ibu Tuti, Yoris, istrinya Yoris dan anak Yoris dan cucunya Pak Yosef. Berangkatlah mereka naik mobil Alphard itu dari Ciseti Subang ke Lembang. Di Lembang dia pakai mobil Alphard itu Pak? Pakai mobil Alphard itu. Mereka kalau Pak Yosef turun ke lapangan, kalau Yoris, istrinya dan ibunya itu praktis di pinggir, praktis golf. Tetapi Yosef sudah turun ke lapangan. Nah, beberapa jam kemudian Pak Yosef dapat telepon, mereka pulang duluan karena istrinya Yoris tidak enak badan. Menurut informasi dari almarhum Ibu Tuti menghubungi Pak Yosef. Nah, gimana Pak, Bapak nggak apa-apa, kita tinggalin. Ya udah nggak apa-apa, nanti saya pulang sama adiknya Pak Mo. Nah, mereka pulang saja dan Pak Yosef terus di lapang. Selesai golf satu putaran, pas berhenti ternyata Pak Mo juga pulang. Ya kan? Pak Mo juga pulang, akhirnya dia pulang diantar oleh Pak Dadang Kedi sampai ke rumahnya di Ciseti. Nah, dia itu kira-kira jam 8 malam. Nah, kira-kira jam 10.22 saudara Pak Yosef ada yang menutup pintu malam itu, yang datang itu keponakannya saudara Danu. Dan datang, ketika ditanya ada apa Danu, saya suruh Yoris, ada apa? Sok aja ke istri saya, ke Ibu Tuti. Tetapi itu tidak lama, akhirnya Danu pergi lagi setengah 11 malam. Artinya di luar Pak Yosef, di luar Ibu Tuti, Amel dan Yoris, ada orang lain yang sering datang malam hari. Salah satunya adalah Danu, terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Agustus itu, yang bertamu kurang lebih jam 10 lebih di tengah malam hari. Hari Seninnya tanggal 16 dan datang lagi bersama temannya membawa motor. Dia menyimpan motor fiction punya temannya dan berangkat ke Sagalaherang pakai motor Mio kalau tidak salah milik Danu bersama temannya. Jadi cuma menyimpan saja di situ. Hari itu pun Pak Yosef golf lagi ke lapangan. Tanggal 16 masih golf ya kan? Itu golf, kemudian dari situ dia pulang ke istri mudanya, ke Ibu Mimin. Nginap di rumah Ibu Mimin itu kan ke tanggal 17, berarti bangun tanggal 17 pagi-pagi. Ternyata Ibu Mimin ada acara ngaliwet dengan teman-temannya Ibu Mimin di Wanayasa, ya kurang lebih jaraknya ya berbatasan dengan Purwakarta lah, di Purwakarta. Berangkatlah mereka pagi-pagi. Tanggal 17, istri mudanya pergi. Pak Yosef dengan istri mudanya. Oh, ikut Pak Yosef? Iya, Pak Yosef dengan istri mudanya berangkat di situ. Nah, dari situ kurang lebih beres dari sampai jam 2, jam 1, jam 2 lah pulang dari Wanayasa. Nah, Pak Yosef mengantarkan Ibu Mimin ke rumahnya. Kebetulan kelewatan daerah Cijengkol ke arah ya di rumahnya di Cijengkol. Nah, dari situ setelah itu dia pulang ke rumahnya di Ciseti. Nah, ternyata istri tuanya beserta korbannya Amel dan ibunya itu sudah ngaliwet juga siang hari itu di rumahnya Yoris di Kasomala, anak pertamanya. Nah, sampainya di rumah dia menghubungi Ibu Tuti. Kata Ibu Tuti, nggak usah kesini lah, kita juga udah beres, tunggu aja di rumah. Kata Ibu Tuti. Akhirnya Pak Yosef tinggal di rumah. Pak Yosef juga menghubungi adiknya Pak Mo yang ada di lapangan golf. Pak Mo masih golf atau sudah selesai? Ini sudah selesai, kita lagi makan. Kalau mau ikut makan ke Lembang aja, tapi kan terlalu jauh. Akhirnya ya sudahlah, saya nggak ikut. Akhirnya Pak Yosef jam 3 itu
Jam 3 sore. Jam 3 sore ada Di rumah istri tua ibu Tuti korban. Istri tua ibu Tuti sambil main game ludo. Oh. Sampai akhirnya jam 5 ibu Tuti sama Amel datang ke rumah. Nah dari situ ada pembicaraan keterangan Yosef ini, ibu Tuti begitu ceria, kemudian Amel itu ceria karena Amel pada saat itu dia cerita bahwa Pak, saya sudah bisa mengendarai mobil. Oh, baru belajar mobil. Dia baru beli mobil. Yaris warna kuning. Nanti kalau Bapak boleh nggak usah minta antar siapa-siapa lagi, cukup dengan saya aja. Jadi menurut keterangan Yosef, Amel itu dengan Yosef itu paling dekat. Oke, artinya tidak ada konflik, Bang. Tidak ada pertengkaran hari itu. Yosef itu paling sayang sama Amel. Yosef paling sayang sama Amel, itu perlu dicatat ini. Yosef itu ya anak perempuan, Amel perempuan yang paling sayang oleh Yosef. Nah dari situ kira-kira jam 9 malam Pak Yosef minta uang. Oh. Karena uang itu dipegang oleh anaknya. Amel. Ya istrinya ibu Tuti. Papa minta uang. Jadi panggilnya Papa. Panggil Papa. Ya kalau ada yang ngaku-ngaku itu ada jin yang ngakunya ya itu salah. Jadi memang begitu rekan-rekan, maaf Bang, saya potong. Memang sekarang seperti dihubungkan dengan aspek-aspek yang di luar daripada apa ya, seperti apalah mistis begitu ya, dimana ada katanya roh yang panggil ayah begitu. Jadi perlu kita koreksi nih bahwa dalam dunia nyatanya bahwa Amel itu panggil ayah begitu. Papa, bukan ayah. Jadi kalau ada yang ngomong ayah itu saya meragukan. Oh, mungkin jinnya beda kan. Nah, oke. Kemudian dari jam 9 itu Mel, Papa minta uang buat beli bensin aja. Berapa? Ya 20.000 juga nggak apa-apa, atau 10.000 yang penting itu buat nambahin bensin. Jadi sempat menjadi kecurigaan, kenapa sih Pak harus minta uang segitu? Ya memang perlunya segitu, buat apa juga, nanti saya habis gitu kan. Jadi Pak Yosef sangat senang ketika keuangan diurus oleh anaknya karena jauh lebih terarah dan tertata gitu kan. Hanya sebentar tuh Pak, Mama yang sholat. Ya. Ketika sudah sholat, Mama ibu Tuti nanya, ada apa namanya? Ini Bapak minta uang, itu kan kasih ayah, dikasih 20.000, berangkat saja dari situ. Dikasih 20.000 berangkat dari rumah Ciseti, pakai motor Scoopy, pakai jaket yang merah itu, pakai sendal, tidak pakai helm, pakai motor Scoopy dari arah Jalan Cagak ke Cicengkol, kurang lebih ditempuh bisa 20 menit, 15 sampai 20 menit, sampai jam 9.30 di rumah Ibu Mimin. Oh, istri muda ya. Di rumah Ibu Mimin. Ibu Mimin punya anak dua, yang satu Abi, yang satu Rega, yang kedua Abi. Umur berapa Pak? Ya 28, 29 Oh, ya. dewasa juga. Si Rega itu, kalau Abi mungkin di bawah. Rega ini bekerja di konter handphone di sekitaran rumahnya. Dan pada saat Pak Yosef pulang ke rumah itu, Rega tidak ada di rumah, tetapi ada anaknya yang bungsu Abi. Masuk, posisi Ibu Mimin sudah tiduran sambil nonton TV di ruang tengah. Pak Yosef masuk ke sana, dia lapar, bikin nasi goreng dulu. Oh, dia bikin sendiri. Bikin nasi goreng. Setelah bikin nasi goreng, kira-kira jam 10 masuk ke kamar. Akhirnya setelah masuk ke kamar, dia bangunkan istrinya, udah mau pindah ke kamar saja. Itu kan pindah ke kamar, karena kurang enak badan, sempat Ibu Mimin ini apalagi dibikin sama Pak Yosef, sampai akhirnya mereka tidur kan. Pada saat tidur itu bangun jam 5 pagi. Oh, Pak Yosef bangun jam 5 pagi. Itu di tanggal 18 kan? Di tanggal 18. Pak Yosef bangun jam 5 pagi, kemudian sholat subuh sambil nunggu sarapan. Dia main game lagi. Iya, duduk lagi. Sampai akhirnya jam 6 dia pesan beli serabi yang di depan rumah. Sarapan itu. Beli serabi, makan serabi di rumah. Jam 6.58 Pak Yosef menghubungi Peggy Pak Dadang. Pak Dadang dihubungi, Pak Dadang, saya mau ke lapangan. Jam berapa Jam 10 aja. Terus ini gimana sih, harus dibawa semua? Jangan semua ada sebagian. Oke kalau kayak gitu. Nah, jam 7 berangkatlah dari rumah Ibu Mimin, istri muda ke rumah istri tua. Rumahnya di Jalan Ciseti itu beda, kan seperti di jalan raya tapi tidak berpagar.
rumah. Jadi di Main Street ya, pinggir jalan. Tapi tidak ada pagar, tidak ada pintu pagar. Jadi begitu masuk langsung kan di depannya ada SMA Jalan Cagak. Dari SMA Jalan Cagak mungkin 5-10 meter ke depan itu persis rumah Pak Yosef dengan istri tuanya Ibu Tuti dan Amel. Nah, sebelum masuk belok ke rumah, Pak Yosef bertemu dengan Pak Ujang saksi. Pak Ujang saksi. Dari situ, begitu belok ke rumah, dia sudah mulai curiga, ini kok mobil yang akan berbalik arah. Oh, berbalik arah. Berbalik arah, yang harusnya membelakangi ini berhadapan dan miring ke pintu depan. Oh. Bang, saya mau tanya nih, kan Amel baru tahu bawa mobil nih. Kalau Ibu Tuti sendiri bisa bawa mobil? Saya pikir enggak, selama ini yang mengendarai mobil itu adalah Yoris. Oh. Jadi, dan Pak Yosef pun tidak bisa mengendarai mobil. Tidak bisa ya. Jadi ada orang lain yang kalau Amel itu baru bisa naik mobil, kalau yang mengendarai mobil itu adalah Yoris. Oke. Nah, Pak Yosef begitu masuk ke garasi yang tidak tertutup itu, langsung ke jalan, dia kaget kok posisi mobil Alphard itu sudah berbalik arah dan cenderung miring ke kanan ke arah pintu depan, pintu rumah. Posisinya Pak Yosef langsung parkir motor di situ. Nah, dia tambah curiga lagi, kaca penumpang sebelah kiri ke bawah. Kaca penumpang sebelah kiri. Kaca penumpang supir di depan sebelah kiri turun. Dia tarik handle pintunya tapi kunci. Oh, cedera. Nah, dari situ dia maju ke sebelah depan ke arah pintu depan rumah. Dia buka jaketnya. Jaket yang dia pakai. Ada kursi di depan pintu itu 2. Nah, dia simpan jaketnya di atas kursi di depan. Kemudian masuk ke dalam pakai kaos berkerah. Jadi dia paling sering pakai kaos berkerah. Dan begitu buka pintu rumah sudah berantakan. Nah, di penghubung ruang tengah dengan ruang tamu dan ruang tengah sudah ada percikan darah bercecer. Dia ikuti jejak darah itu ke kamar. Dari kamar dia juga sudah acak-acakan. Dia belum menyadari secara detail apa yang terjadi di rumah. Cuman di pikiran dia ini ada penculikan atau perampokan. Dia ikuti jejak darah itu dari ruang tengah ke belakang ke dapur sampai pintu keluar rumah. Oh, darah itu ada dari situ? Ada, darah itu sudah banyak. Nah, dia sempat begitu keluar lewat pintu belakang, ternyata itu kan pintu belakang rumah itu berhubungan dengan garasi. Di garasi itu yang harusnya satu terparkir mobil yang paling arah itu apa, mobil BMW milik Yoris dan mobil Amel yang baru di sana. Dia coba menyingkapkan tutup mobil, kalau mobil takut ada apa-apa. Ya, sempat ini jadi polemik, kenapa Pak Yosef sudah berpikir ada pembunuhan ketika dia masuk ke rumah. Saya pikir sangat logis. Ya, logikanya sederhana. Kalau di rumah kita rapi, di rumah kita bersih, ya kecil kemungkinan kita berpikir yang aneh-aneh. Tetapi ketika kita masuk rumah, kemudian ada berkas darah, bercak darah dan rumah acak-acakan, boleh dong kita berpikir ada sesuatu. Apalagi Pak Yosef mengetahui yang tinggal di situ cuma Ibu Tuti dan Amel. Pada masuk pun dia memanggil istrinya, memanggil Amel, tapi tidak ada yang nyambung. Tidak ada orang di situ. Ya, begitu keluar dari situ dia mulai manggil Pak Ujang. Yang tadi bertemu Pak Ujang kesini, tolong. Oh, artinya ketika dia masuk tidak lama dengan itu. Setelah masuk dari depan keluar pintu belakang itu ke balik arah lagi, dia langsung keluar, lihat ada Pak Ujang tolong. Oke, artinya begini Bang, saya mau bilang begini, bahwa ketika dia masuk, Pak Yosef masuk, Pak Ujang lihat nih. Ya. Kemudian dia udah masuk melihat darah itu, ikuti, lalu keluar lagi dia lewat pintu belakang, panggil Pak Ujang. Itu hanya selang beberapa menit begitu kira-kira. Ya, itu langsung ketika itu juga dia langsung manggil Pak Ujang tolong. Oh, jadi artinya tidak hanya beberapa menit, tidak mungkin kalau peristiwa itu diketahui misalkan atau dia lakukan bisa membutuhkan waktu lama paling begitu kira-kira Bang ya? Ya, ini keterangan Pak Ujang ya. Nah, ini menurut keterangan Pak Yosef juga. Nah, ketika dia setelah itu dia manggil Pak Ujang datang, Pak Ujang masuk melalui pintu belakang. Oke. Ya, melihat kejadian itu melalui pintu belakang. Di situ sudah banyak bercak darah. Dan pada saat itu tidak tahu kalau posisi mayat itu ada di mana. Belum tahu. Ini timbul pertanyaan, masa Bapak nggak lihat? Ya memang nggak lihat ya, kalau nggak lihat buat apa? Mungkin kalau dia lihat, mungkin dia akan lakukan sesuatu. Ketika mobil Alphard itu di pintu depan penumpangnya ditarik kunci,
Pak Yosep tidak lakukan itu. Nah ketika Pak Ujang setelah dipanggil masuk lewat pintu belakang, Pak Yosep masuk lagi lewat pintu depan. Akhirnya mereka keluar lagi, Pak Ujang, udah aja Pak Ujang, saya lapor ke kepolisian, tolong Pak Ujang lapor ke Pak RT. Ya. Oh, Pak Yosep sendiri ngasih Ya, akhirnya ya udah Pak Yosep, saya ke Pak RT, kata Pak Ujang, Pak Ujang jalan kaki ke rumah Pak RT, Pak Yosep langsung naik motor berangkat ke Polsek Jalan Cagak. Sebelum ke Polsek Jalan Cagak, persis di depan rumah, di depan Polsek Jalan Cagak itu ada gang kecil di depannya, di belakang Alfamart itu rumah saudaranya Ibu Tuti, orang tuanya Dano, yang memberitahukan, ini kelihatannya ada kejadian di rumah saya, Amel dan Tuti diculik. Saya mau ke kantor polisi, dari situ ke kantor polisi. Oh, jadi di samping itu rumah Danu yang sering tadi di kendaraan itu begitu. Di depan Polsek Jalan Cagak itu rumah Danu, orang tua Danu itu Pak Yosep ketika ada di pikirnya lebih baik memberitahu saudaranya dulu lah, mungkin kurang lebih seperti itu di pikiran dia, memberitahukan saudaranya, kemudian langsung menyeberang ke Polsek Jalan Cagak dan dia melaporkan kejadian, dan Pak Yosep datang ke lokasi ke TKP lagi dibarengi dengan anggota kepolisian sambil membawa polis lain. Sesampainya di TKP sudah berkerumun massa banyak dan Pak Yosep tidak bisa masuk lagi di situ. Kata orang-orang di situ, Pak Yosep jangan masuk. Jadi yang pertama kali melihat sampai saat itu Pak Yosep tidak pernah lihat mayat begitu kan ya? Pak Yosep tidak lihat mayat. Nah, bahkan ketika datang setelah pulang dari Polsek itu hanya mendapat informasi dari warga masyarakat, ini kelihatannya jenazah sudah ditemukan ada di dalam mobil. Nah, Pak Yosep karena waktu itu sudah diamankan oleh warga sekitar supaya tidak histeris atau melakukan hal yang tidak diinginkan, dibawa diamankan oleh warga di kantor komite sekolah di SMA Jalan Cagak di depan rumah. Itu kejadiannya. Dan dari tanggal 15, 16, 17 sampai 18 pagi. Jadi benar-benar rentetan kejadian di situ, artinya sebenarnya klien abang ini Pak Yosep benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Yang ada di situ dia benar mayat pun dia tidak tahu. Bahkan ketika kehadirannya di situ Pak Ujang saksikan sendiri berdasarkan kesaksiannya. Hanya beberapa menit dia masuk lalu panggil Pak Ujang, yang mana bisa disimpul atau hipotesa begitu ya bang ya. Juga sebenarnya dia juga tidak terlibat di situ. Kurang lebih kan mau begitu bang ya kesimpulannya kan begitu.